Salve, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu Advent ketiga, tanggal 14 Desember 2025. Kembali saudara-saudara yang terkasih, di pagi yang cerah ini, marilah kita mau bersama-sama bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama kitab Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan 6a, dilanjutkan ayat 10, dan bacaan kedua Yakobus 5 ayat 7 sampai dengan 10, dan Injil Matius 11 ayat 2 sampai dengan 11. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini saudara kita telah memasuki hari Minggu Advent ketiga yang bertemakan bersukacitalah. Bersukacita karena pengharapan besar kita saudara sebentar lagi akan datang. Nah, dalam pengharapan ini, baiklah kita mau saudara menjalani seruan pertobatan sejati seperti yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis di awal masa Advent untuk membuka jalan bagi Tuhan. Kita semua saudara diajak untuk bertobat dengan tindakan nyata, berbagi, bersikap adil dan tidak menuntut lebih, serta menjadi saksi Kristus yang membawa terang dan sukacita bahkan di tengah kesulitan. Advent saudara adalah masa sukacita karena Allah datang menyelamatkan. Sukacita ini bukan kegembiraan sesaat saudara, tapi sukacita yang berakar pada pengharapan akan Kristus yang hadir bahkan di tengah kesulitan dan kelemahan kita. Karena Dia datang untuk menyelamatkan, selayaknya lah kita hidup dalam pertobatan. Injil hari ini saudara-saudara yang terkasih, kita melihat keraguan dari Yohanes Pembaptis akan kedatangan Yesus. Yohanes yang dipenjara mendengar pekerjaan Yesus dan bertanya, "Engkaukah Dia yang akan datang? Atau haruskah kami melihat yang lain?" Ini saudara menunjukkan bahwa bahkan Yohanes pun menghadapi keraguan saudara saat melihat Yesus tidak sesuai gambaran Mesias yang dibayangkan saudara. Namun Yesus menjawab dengan menunjukkan karya-karyanya. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta disembuhkan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan orang miskin diberitakan kabar baik. Ini adalah tanda bahwa Allah hadir di tengah mereka. Mungkin saat ini dalam pengharapan kita pun saudara, kita meragukan akan kedatangan Yesus karena jauh dari ekspektasi kita saudara. Hari ini saudara, Yesus mengingatkan agar tidak tersandung atau kecewa karena Ia tidak sesuai ekspektasi kita saudara. Kita harus menerima Dia apa adanya saudara, bukan seperti yang kita inginkan. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku, kata Yesus, Matius 11 ayat 6. Saudara-saudaraku yang terkasih, Regi hari ini bertepatan dengan hari Minggu Advent ketiga ini, saudara, kita semua diajak dan diingatkan untuk harus teguh beriman di tengah keraguan dan pergumulan kehidupan kita. Tidak kecewa jika Yesus tidak sesuai ekspektasi kita saudara. Dan melihat tanda-tanda karyanya nyata dalam hidup. Bukan hanya gambaran Mesias yang keras, yang suka menghukum, tetapi Mesias penyelamat yang membawa kabar baik. Seperti Yohanes, kita sering ragu saat pergumulan datang. Jangan biarkan keraguan menguasai diri kita saudara. Percayalah pada tanda-tanda karya kasih Allah yang nyata di sekitar kita. Maka teguhkan iman kita di tengah keraguan. Terimalah Yesus apa adanya saudara. Jangan menuntut Tuhan untuk menjadi seperti yang kita bayangkan.
terima Yesus yang membawa keselamatan, bukan penghakiman, dan temukan sukacita dalam menerima Dia apa adanya. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, melalui regi hari ini kita mau hidup dalam kerajaan Allah. Ingat, kebesaran kita ditentukan oleh hubungan kita dengan Tuhan, bukan oleh pencapaian duniawi. Jadilah orang yang rendah hati dan berbahagia dalam pemerintahannya, karena di dalamnya ada sukacita dan kekuatan yang tak ternilai. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat memasuki hari Minggu Advent ketiga. Mari kita mau mempersiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita dalam perayaan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom.